Saya tahajud, nah di situ saya kayak dalam hamparan putih. Mata terpejam, berdoa sambil menangis, tapi dalam hamparan yang putih. Jadi tidak gelap tapi terang benderang. Dalam tahajud nih ya? Dalam tahajud, mata tertutup sambil berdoa menangis. Saya mengakui, ya Allah, dosaku terlalu banyak, ya Allah. Apakah aku pantas sebagai hamba-Mu dan bisa masuk ke dalam surga-Mu? Vakum 2 tahun, persiapan 4 minggu, jadi juara lagi. Memang kayaknya habitatnya champion ya Bang nih? Habitatnya champion. Masya Allah. Gitu. Nah, terus gimana Bang? Artinya kan ya udah terus jadi juara, cuman tetap ada rasa tadi pengen dunia yang digenggam. Ya. Dan itu bikin nggak nyaman atau gimana? Iya, Ada rasa-rasa. jadi pada saat dapat genggamannya di dunia ini rasanya itu dapat, tapi rasanya nggak full, masih minta aja Oh, iya. minta terus. Nah akhirnya persiapan yang ke Madrid itu di cancel karena COVID. Oh ya. Masuk ke COVID Februari kemarin, harus April kemarin tuh juga April saya harus main di Madrid itu. Nah masuk COVID, 2 bulan pertama saya stres berat dengan COVID. Saya takut interaksi, saya betul-betul mengurung diri, ya mengikuti anjuran-anjuran pemerintah. Nah, 2 bulan itu saya betul-betul trauma dengan takut mati. Oh. Saya takut mati pada waktu COVID, pemberitaan COVID, karena saya melihat pemberitaan COVID itu luar biasa ya, sampai orang yang sudah terpapar aja tidak boleh disentuh, harus dimakamkan dengan cara yang tidak wajar ya, dibungkus sudah dimakamkan, dikubur. Di situ saya takut, ya Allah, saya dalam hati saya ini banyak dosa. Kalau saya mati dalam keadaan seperti ini, apakah saya masuk ke dalam kategori surgamu? Takut saya. Akhirnya ketemu Ramadan lagi di 2020. Kemarin berarti. Kemarin, jadi saya hijrah baru. Nah saya nggak tahu itu apakah hijrah ataukah hidayah segala macam. Tapi kisahnya gini, saya pada waktu COVID tadi, pas masuk Ramadan, saya ibadah, tapi ibadah masih istilah kendor. Masih kendor. Itu 20 Ramadan pertama tuh kendor. Masuk 10 Ramadan terakhir, rasanya ibadah saya kurang. Saya mau coba tambah sholat malam. Setelah saya tahajud pada malam berapa ya, saya lupa. Pokoknya 10 malam terakhir lah ya, Ramadan. Saya tahajud. Nah, di situ saya kayak dalam hamparan putih. Mata terpejam, berdoa sambil menangis, tapi dalam hamparan yang putih. Jadi tidak gelap tapi terang benderang. Dalam tahajud nih? Dalam tahajud, mata tertutup sambil berdoa menangis. Saya mengakui, ya Allah, dosaku terlalu banyak, ya Allah. Apakah aku pantas sebagai hamba-Mu dan bisa masuk ke dalam surga-Mu? Di situ saya menangis. Kemudian di dalam doa itu, doanya sudah selesai nih rasanya nih, sudah minta ampun segala macam, ingin memelekkan mata, tapi mata nggak mau termelek, tetap menikmati keindahan terangnya keberadaan pada saat itu. Nah, tapi tidak lama kemudian juga mulai redup mata, mulai di situ saya nangis, saya menyadari, ya Allah, dan di situ plong, hati saya betul-betul tidak ada sedikit pun pikiran yang menghambat. Plong, merinding bulu saya. Jadi setelah dari situ, ya Allah, apakah ini hidayah, apakah ini yang dinamakan Lailatul Qadar? Tapi saya nggak memikirkan ke arah sana. Saya sudah mengakui, saya sudah minta sama Allah bahwa saya sudah ingin bertaubat gitu. Lalu kemudian siangnya saya iseng buka YouTube. Nah, buka YouTube, mendengarlah salah satu lagu. Beliau menjadi guru pertama saya di dalam hijrah ini. Siapa tuh Bang? Ustadz Dery Sulaiman. Oh, Ustadz Dery Sulaiman. Dunia sementara akhirat selamanya. Orang kaya mati. Oh iya, DSAS. Iya. Kaya mati, orang miskin mati. Saya sadar, ya Allah, saya ini badan besar nih pasti mati. Lalu saya ingat, apakah mati ini
layak dengan cuman badan besar aja. Apakah badan besar ini mampu melawan azab Allah? Nah, disitulah saya semakin sadar. Saya minta ketemu sama beliau dan ya, akhirnya Allah mengizinkan pertemuan itu sehingga kita bertemu. Disitulah beliau juga menyampaikan pesan-pesan terhadap ya kebaikan, ya, kebenaran. Nah, semakin kuatlah rasa hati ini melangkah untuk hijrah. Wah, keren itu Bang. Ya, baru ya ternyata ya, baru di tahun ini. Baru beberapa bulan. Baru beberapa bulan yang lalu. Saya merasa hijrah. Dan rahmat Allah ternyata saya selama ini yang merasa lupa. Saya selama ini ibaratnya kurang ajar. Saya selama ini ibaratnya hina. Kenapa saya bilang kurang ajar? Allah tuh saya baru merasakan beberapa bulan ini ternyata nikmat Allah itu nggak bisa dibayangkan. Besarnya, banyaknya tuh nggak bisa terhitung. Tapi kita dulu karena gila sama dunia, ingin dunia kita genggam, bahkan kita tidak mengingat akan yang namanya kematian. Namun kita berpikir dunia yang satu-satunya kita kejar, sehingga tidak terpikirkan bahwa itu semua karena karunia Allah, itu semua karena nikmat Allah. Nah, baru beberapa bulan saya menyadari ternyata Allahu Akbar. Saya nggak bisa, mungkin kalau saya ungkapkan, dan mungkin harus saya ungkapkan karena ini yang namanya kesenangan ketika saya merasakan hijrah. Betul. Masih dalam suasana Covid. Masih dalam suasana Covid yang keterbatasan kerja itu terbatas. Namun Allah punya cara memberikan rezeki kepada saya. Masya Allah. Nah, termasuk saya terakhir itu ada istilahnya salah satu ustadz saya bilang, "Bang, kita ada korbanan nih, kalau abang mau ikut kita ada beberapa paket korbanan yang bisa dipilih." "Baik Ustadz, kondisikan yang terbaik ya hewannya." Setelah selesai terima telepon dari beliau, "Loh, saya janji tapi nggak ada duit. Bagaimana ini?" Aduh, akhirnya saya minta sama Allah. Saya ke masjid, sholat zuhur, sholat, berdoa minta rezeki. Ternyata balik belum ada tanda-tanda. Masuk ke asar, saya berdoa lagi, "Ya Allah, saya ada niat kurbanan, mudah dan murahlah rezeki saya ini ya Allah." Selesai doa, selesai doa, sholat dan doa, saya balik ke rumah, santai buka handphone, "Bang, saya sudah transfer ya, sekian puluh juta." Allahu Akbar. Di situ saya besarnya meyakini ternyata karunia atau janji Allah itu pasti. Nah, sayang saya nggak hafal ayatnya, tapi yang jelas, "Mintalah kepadaku, niscaya aku akan berikan." Ud'uuni astajib lakum. Iya. Beberapa kali kenikmatan itu saya dapat. Keadaan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga lagi susah, minta lagi sama Allah, diberikan lagi. Termasuk perjalanan saya mau berdakwah lah istilahnya ya, ke daerah Jawa Timur sana, saya nggak ada duit, Allah berikan juga. Oh, berarti udah ikut syiar juga bareng Ustadz Dery? Sebenarnya saya aja yang jalan. Allah punya cara untuk saya itu supaya bergerak. Di daerah Jawa Timur ada salah satu pesantren yang istilahnya membutuhkan jasa saya. Nah, saya datang ke sana. Tapi saya bilang, "Ya Allah, saya ini nggak ada duit, tapi saya ingin berada di jalan dakwahmu." Gimana? Oke, ini keren Bang. Keren banget ini sahabat semua ya. Jadi perjalanan Bang Adia ini dari awal tadi kalau kita simak, Allah tuh kayak ngasih kesempatan berkali-kali sama Bang Adia. Dan alhamdulillah akhirnya disambut di tahun ini. Nah, waktu Abang mulai berubah, ya bisa dibilang sudah betul-betul merasakan nikmatnya hidayah tadi. Respon orang terdekat lah, istri, itu gimana Bang? Kalau istri pasti merasa bangga dan mengucap syukur ya, karena memang itu diminta dari dulu. Nah, tapi pun ternyata ada banyak juga, bahkan pihak keluarga tidak menerima keberadaan kita yang terlalu nyentrik. Khususnya dari penampilan. Ya, penampilan pakai sorban segala macam. Ini ada beberapa yang selain keluarga, banyak juga pihak-pihak luar yang merasa sok-sokan lah gitu ya. Bahkan ada salah satu foto saya yang lagi kondisinya bersama santri duduk. Kalau saya memang ngobrol pada waktu itu, tapi cuma berupa foto yang mana ada teguran kalau mau ngajar itu harus cukup ilmu katanya.
Padahal saya bukan mengajari, saya cuma sharing ada pola kesehatan. Masya Allah. Saya bukan membuka kitab, saya tidak mengupas dalil, saya cuma Iya. sharing terhadap ilmu, tapi ilmu olahraga, ilmu kesehatan. Gitu. Jadi kan tetap aja ya, kalau ada yang nyinyir mah tetap aja nyinyir ya Bang ya. Banyak. Tapi prinsip saya begini Bang, saat ini saya sudah tidak mikirin komentar manusia mau yang negatif atau positif. Saya kalau yang positif saya syukurin bahwa itu bagian dari keberhasilan, tapi juga itu bagian dari cobaan. Jadi ujian sanjungan itu juga cobaan. Namun di balik itu ada juga yang nyinyir. Saya pikir ini juga cobaan untuk kita lebih baik lagi. Cuma sebagai gambaran ilmu aja buat saya, tapi tidak menjadi satu keharusan saya untuk mikirin mereka. Yang buat saya saat ini banyak yang bertanya, Bang, mau berkompetisi apa lagi Bang? Oh iya, saya lagi mempersiapkan kompetisi saat ini. Saya mau berkompetisi di atas sajadah. Masya Allah. Jadi dulu tuh ya kalau kompetisi saya kan buka aurat. Kali ini saya mau berkompetisi menutup aurat, yaitu di atas sajadah. Hanya satu yang melihat saya, yaitu Allah. Kalau dulu saya berkompetisi seisi dunia yang mengetahui saya pakai buka aurat. Tapi memang kalau pas kompetisi itu memang harus itu pakaiannya ya, nggak bisa pakaian yang lain ya Bang. Cuma pakai itu. Karena memang harus memperlihatkan otot ya. Ya, betul. Nah, tapi itu kan ajaran luar, ajaran dunia, ajaran yang ya ujung-ujungnya membuat kita hina. Nah, jadi sekarang saya nggak perlu ada juri banyak, saya nggak perlu ada penonton dunia, hanya saya ingin Allah mengetahui saya. Oke, Bang, berarti kan tadi Abang sampai memutuskan berubah penampilan, salah satunya pakai sorban. Ini rutin Abang pakai? Insya Allah mau saya rutinkan, karena juga saya punya pengalaman juga nih Bang, semenjak saya pakai sorban ini rasanya tuh menjadi penjaga buat saya berbuat tidak baik. Karena gini, saya berbuat baik aja dengan memakai sorban itu rasanya tuh salah atau apa ya maksudnya kayak kurang gitu. Kurang rasanya. Apalagi saya berbuat kejahatan. Jadi contoh kayak gini, saya selalu yang memberi lah ya, istilahnya memberi dengan yang dulu tuh istilahnya tangan kemana, mata kemana gitu kalau memberi ya. Dan nilainya kecil sekali, itu cuek aja, hati tidak berpikir apa-apa. Tapi kalau sekarang kita memberi misalkan agak sedikit besar, dengan pakai sorban itu kayak ada teguran, loh cuma segitu pemberianmu. Padahal nikmatmu banyak loh. Waduh. Nikmat yang Allah berikan itu besar. Kenapa kamu memberi sesama manusia yang memang membutuhkan? Kenapa cuma sekecil itu? Nah, jadi ini juga menjadi rasanya yang terbaik buat saya untuk berpenampilan seperti ini agar bisa melindungi diri saya. Sampai waktu fitness juga pakai ya Bang? Pakai ya, juga ya. Di fitness ini juga godaannya banyak Bang. Terutama jinah ya. Maksiat maksudnya. Melihat yang aurat-aurat ya. Kalau kita tidak menutup diri ya, menjaga diri ya. Ya menjaga diri. Nah, kalau kita nggak menjaga diri akan timbul lagi. Iya. Iman itu akan luntur lagi. Jadi ya seperti yang Ustadz saya bilang juga, beberapa Ustadz saya bilang, iman ini memang harus diasah terus, harus dijaga terus. Kalau tidak dia akan luntur dan pergi. Gitu ya. Jadi Bang, setelah hijrah kurang lebih dari Ramadan tahun ini, itu perasaan paling bahagia yang Abang rasain itu pas kapan Bang? Paling tenang, paling plong itu pas kapan? Semenjak malam setelah sholat tahajud. Waktu yang 10 hari terakhir itu ya? Awal itu saya sudah merasa plong. Dan kesini-sini saya plong Bang. Alhamdulillah. Dulu saya sangat pelit dengan ilmu. Saya nggak mau berbagi terhadap ilmu fitness ini ya. Ilmu fitness saya nggak mau berbagi. Dulu kalau orang bertanya tuh, saya berpikir kalau dia nggak bayar saya nggak mau bagi ini ilmu. Oke. Nah, tapi kalau sekarang, insya Allah sahabat cinta Quran doakan saya. Nah, apa nih Bang? Biar didoain sama sahabat semua. Saya akan membagi ilmu kesehatan ini untuk kita bersama agar kita selalu menjaga kesehatan. Karena juga penting Bang, kesehatan ini sangat penting. Ya. Dimana saya pernah rasakan kalau tidak sehat itu sulit kita bergerak, apalagi kalau kita ibadah yang 5 waktu ya. Nah jadi kalau
dengan badan sehat ini salah satunya kita enak bergerak. Yang paling utama kalau badan sehat, pikiran tenang, hati nyaman. Jadi tidak, ya hal-hal yang negatif itu kita nggak akan lakukan kalau kita salah satunya dengan sehat tadi. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini dengan sehat itu juga bagian dari keimanan kita agar lebih kuat lagi. Oke, tadi impian Bang Adia pengen berbagi tips kesehatan kepada sahabat cinta Quran itu dalam bentuk apa? Kurang. Ya, jadi gini, banyaknya yang saya hadapi saat ini terhadap pengaturan pola kesehatan itu tentang pemahaman olahraga. Oke. Pemahaman olahraga, tentang nutrisi. Ya, ini ya saat ini pun kita dihadapkan dengan pola nutrisi yang tidak seimbang pada tingkat kebutuhan individu kita. Jadi banyaknya yang obesitas, banyaknya yang punya keluhan diabetes, banyaknya keluhan dengan jantung. Nah, itu karena memang pola hidup sehatnya tidak seimbang. Jadi insya Allah kita arahkan ke sana. Pengertiannya simpelnya bagaimana kalau kita olahraga tanpa tidak ada dalam fasilitas yang besar, tapi kita bisa berolahraga. Bagaimana kita bisa memahami tingkat kebutuhan nutrisi kita. Wow, keren. Insya Allah lebih ke arah sana. Wah, keren. Dan yang jelas halal. Ya, Insya Allah. Itu dia yang paling keren. Halalnya itu. Iya. Halal dan yang Allah ridho. Halal dan Allah ridho. Insya Allah. Ada harapan ke depannya apa lagi nih Bang? Harapan saya insya Allah ilmu ini saya usahakan akan bermanfaat untuk banyak orang, banyak umat. Ya, jadi ilmu harus bermanfaat untuk umat. Walaupun ilmunya bukan ilmu kitab, tapi ilmu istilahnya itu ilmu kesehatan di bidang saya. Yang kedua di diri saya pribadi, ya insya Allah saya mau menempuh kompetisi di atas sajadah tadi. Jadi insya Allah mohon doanya sahabat-sahabat cinta Quranku, mohon doakan saya ya agar bisa menjaga niat baik ini, insya Allah agar kita pun juga semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi abang sekarang aktivitas hari-harinya? Saya training online, training personal langsung juga. Jadi lebih arah ke aktivitasnya tetap ada di industri fitness. Industri fitness dan olahraga. Ini di tempat ini rutin abang atau? Muter, saya mobile. Oh, mobile. Ibaratnya tuh saya jemput bola. Oke. Jadi banyak yang teman-teman kita yang malas bergerak ke tempat fitness, itu saya samperin ke rumahnya, latih di rumah. Sharing terhadap olahraga tadi, lebih ke arah sana. Oke, baik. Jadi sekarang aktivitasnya fitness dan juga berbagi tips. Ya, fitness dalam fase dakwah fitness. Dakwah fitness. Tapi yang menarik Bang, tadi kan abang berkali-kali sebenarnya jadi juara. Walaupun persiapan beda-beda, ada yang persiapannya 6 bulan, ada yang setahun, terus malah tapi tetap jadi juara. Makanya tadi kita bilang habitat abang tuh juara. Jadi saya malah teringat tentang sosok salah seorang sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf. Itu kan memang habitatnya orang kaya gitu. Mau pengen miskin kayak gimana pun tetap kaya lagi. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan abang juga nanti ya di masa hijrah nih insya Allah jadi champion lagi Bang, jadi juara lagi. Mungkin dalam konteks yang berbeda, dalam forum yang berbeda, tapi insya Allah ya namanya tabiat juara itu udah ada di abang. Insya Allah. Wah, ini keren banget. Saya punya moto sebenarnya, apa yang memang membuat saya selalu jadi juara, yaitu 200%. 200% untuk juara. Nah, jadi moto ini yang saya tanamkan di tekad, di niat saya itu ketika menghadapi kompetisi harus 200% kerjanya. Jadi bukan cuma 100%? 200%. 200% itu saya hadapin dulu pada waktu lokal. Ketika masuk ke level internasional saya punya target 200%. Makanya tagline-nya sampai saat ini 200% untuk melakukan atau menjadi yang terbaik. Ya Bang, mungkin ada pesan nih buat sahabat cinta Quran semua. Ya baik, sahabat cinta Quranku, di dalam hijrah ya seperti saya punya moto itu harus 200%. Kita harus betul-betul melakukan proses hijrah ini totalitas. Ya, jadi dari contoh lingkungan, penampilan, ya, aktivitas itu semua harus kita arahkan kepada yang hijrah atau artinya kebaikan. Jangan hijrah, niatnya hijrah, tapi kita masih berada di lingkungan yang dulu kita pernah lakukan, yaitu lingkungan yang maksiat, lingkungan yang kotor. Ya. Jadi ketika hijrah betul-betul lakukanlah kepada
hijrahnya itu sendiri, apa pesan hijrahnya, apa yang mau kita lakukan di dalam hijrah. Dan keutamaan hijrah ini yang saya rasakan, ya, Allah tuh begitu sayang, Allah begitu dekat bersama kita. Dan saking sayangnya Allah, apapun yang kita minta Allah berikan. Jadi percayalah, ketika kita hijrah sungguh-sungguh, Allah akan menepati janjinya apa yang kita ingin minta. Allah pasti akan menolong ya Bang. Allah akan terus mencurahkan nikmatnya, terus memberikan nikmatnya, terus menolong kesusahan yang kita minta. Itu Allah pasti saya karena udah membuktikan. Pasti. Oh, itu dia kata kuncinya. Pasti. Jadi ketika kita yakin totalitas hijrah, Allah pasti ya memberikan apa yang kita minta. Masya Allah, ini keren banget ini sahabat cinta Quran. Jadi memang benar ada banyak nikmat dari Allah yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya ya. Bahkan nikmat itu Allah curahkan tanpa kita pinta pun Allah udah kasih. Allah kasih kita udara, Allah kasih kita makanan dari kecil, kita nggak ada usaha tapi dapat makanan gitu ya. Jadi ya kalaupun ketika hijrah ada proses-proses yang dirasakan sulit, yakinlah Allah pasti nolong gitu. Ya, apapun kesulitannya di dalam hijrah ini, ya ketika kita meminta kepada Allah sesulit apapun, yakinlah Allah akan memberikan pertolongan, akan memberikan jalan. Saya udah membuktikan itu selama ya baru beberapa bulan ini. Semoga terus saya akan menjalankan yang namanya proses hijrah ini dengan totalitas 200%. 200%. Jadi di dalam hijrah ini pun saya akan melakukan 200%. Nah, pengalaman saya di kompetisi yang selalu juara bahkan sampai ke level dunia itu 200% prinsipnya mau saya tuangkan ke dalam hijrah saya ini. Masya Allah. Jadi hijrahnya juga 200%, nggak setengah-setengah. Masya Allah. Baik, makasih banyak nih Bang Adi Anofali. Makasih banyak sharingnya, inspirasinya. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan juga sahabat cinta Quran semua akan mendoakan yang terbaik buat Bang Adi Anofali. Baik sahabat cinta Quran, dimanapun berada, ini rubrik Amazing Hijrah, kisah yang luar biasa inspiratif dari Bang Adi Anofali. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Asep di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.